semuanya, sebelum kita mulai ke videonya, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan namaku Maharani dari kelas 11 Tata Boga 1 nomor urut 16. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Kalian pernah gak sih terbesit gitu tentang nama-nama cake dari negara lain? Iya, nama-nama kue dari negara lain. Pasti gak pernah kan? Chill aja, chill. Kita sama kok. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar dan menambah ilmu pengetahuan kita lewat video ini. Tapi, jangan di-skip ya. Cake, getox, torte apa bedanya, Ran? Oke, biar ku jelasin. Cake adalah adonan liquid yang dipanggang dengan bahan dasar tepung terigu, gula, telur, dan lemak dengan bahan tambahan garam dan bahan pengembang. Sebenarnya, getox dan torte itu merupakan cake, cuma penyebutannya aja yang berbeda. Secara singkatnya, getox adalah kue yang terbuat dari bahan dasar butter sponge atau layer cake. Getox ini berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti cake. Jenis-jenis getox ini ada getox africain, getox meringue, dan juga ada getox San Honore. Nah, yang termasuk ke dalam kue klasik ini ada getox San Honore. Sedangkan torte berasal dari bahasa Jerman yang artinya kue lapis. Torte disajikan dengan cara disusun, dilapisi dengan berbagai macam filling, dan juga covering dengan berbagai macam bahan penutup atau topping. Torte yang termasuk cake klasik adalah Sacher torte. Gimana? Sekarang sudah tahu kan nama-nama cake dari negara lain itu apa aja? Sekarang kita pindah yuk ke klasifikasinya. Klasifikasi adonan cake, getox, dan torte. Yang pertama ada butter type cake. Butter type cake adalah adonan cake yang dibuat dari mentega yang dikocok bersama dengan gula hingga creamy. Metode pembuatan butter type cake itu ada pound method, creaming method, all-in-one method, dan juga ada sugar butter method. Contoh-contoh butter type cake di sini yang pertama ada banana cake yang merupakan jenis cake klasik yang berasal dari Amerika. Yang kedua ada crumble cake yang merupakan jenis cake klasik juga yang berasal dari Jerman. Yang ketiga ada English fruit cake yang merupakan salah satu jenis produk butter type cake yang ditambahkan dengan dry fruit yang berasal dari negara Inggris. Yang kelima ada marble cake yang menggunakan creaming method. Yang keenam ada upside down cake yang menggunakan creaming method dengan telur utuh dengan penambahan buah-buahan pada dasar loyang. Klasifikasi adonan yang kedua ada sponge cake. Cake yang satu ini memiliki tekstur yang ringan, berongga, dan juga permukaannya rata dengan menggunakan teknik sponge. Apa sih teknik sponge itu? Teknik sponge itu adalah teknik membuat cake yang bergantung pada kocokan telur. Diawali dengan mengocok telur dan gula bersama hingga mengembang. Untuk tahap ini pengocokan memang agak lama karena biasanya hasilnya harus benar-benar bagus dan mengembang hingga kaku. Cake yang seperti ini menggunakan telur yang sangat banyak namun tetap rendah lemak. Contoh-contoh sponge cake di sini ada Swiss roll atau yang lebih dikenal dengan bolu gulung, ada brownies dan juga ada cupcake. Klasifikasi yang ketiga ada foam type cake. Foam type cake adalah adonan yang dibuat dari meringue dan butterdough. Dilihat dari telur yang digunakan, foam type cake dapat dibedakan kembali menjadi dua, yaitu angel food cake dan chiffon cake. Angel food cake merupakan adonan foam type cake yang hanya menggunakan putih telur pada butterdough-nya, sedangkan chiffon cake hanya menggunakan meringue dan butterdough yang terbuat dari kuning telur. Klasifikasi adonan yang keempat ada rich cake. Teknik pembuatan rich cake ini dilakukan dengan cara mengkocok mentega sampai creamy, soft, and shiny. Di lain tempat, kocok kuning telur dan gula pasir, sama seperti metode sponge cake. Setelah itu masukkan tepung terigu dan yang terakhir masukkan mentega yang telah dirembutkan, aduk hingga rata. Jenis rich cake diantaranya ada lapis legit, lapis Surabaya, dan juga ada Moscovis. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan cake getox dan torte diantaranya yang pertama ada gula. Gula digunakan sebagai pemberi cita rasa manis dan sebagai pengempuk. Apabila gula dalam keadaan cair atau berbentuk sirup, gula berfungsi sebagai pelembab. Yang kedua ada putih telur. Putih telur lebih banyak berfungsi sebagai pelembab, karena di bagian telur yang satu ini memiliki kurang lebih 85% cairan. Adapun juga kuning telurnya yang berfungsi sebagai pengempuk kue, karena adanya protein atau lecitin telur dan ada kandungan lemak di dalam telur. Yang ketiga ada lemak atau fat. Lemak berfungsi sebagai pengempuk kue, karena lemak bersifat melemahkan gluten yang ada di dalam tepung, sehingga kue menjadi tidak terlalu keras.
yang keempat ada coklat, yang kelima ada SKM, yang keenam ada pengembang kimiawi, contohnya baking powder, dan yang terakhir yang ketujuh ada garam. Alright, it's done. Cukup singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti kan? Sekian dulu pembahasan mengenai cake detox dan torte dariku. Terima kasih sudah menonton dan ikut belajar bersama. Semoga bermanfaat. Stay safe semua, jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau bisa sih di rumah aja kalau nggak ada kepentingan. Sampai jumpa di lain kesempatan.